Selamat datang kembali di Konspirasi Film Indonesia. Kali ini saya tidak akan membahas konspirasi film Indonesia, tetapi yang jauh lebih besar daripada itu. Teori konspirasi kali ini saya akan membahas mens rea kita yang sebenarnya sedang diuji. Coba jujur, kamu marah soal mens rea? Atau kamu marah karena potongan video yang kamu lihat di timeline? Karena kalau jawabannya yang kedua, maka teori ini akan terasa sangat mengganggu. Beberapa waktu terakhir, satu pertunjukan stand up bernama Mens Rea berhasil membuat satu negara ribut. Timeline panas, komentar perang, opini terbelah, dan emosi meledak. Semuanya hanya dari sebuah pertunjukan. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah materinya menyinggung. Pertanyaan yang jauh lebih mengganggu adalah, kok dampaknya bisa sebesar ini? Nama pertunjukannya saja sudah aneh. Mens rea, istilah hukum Latin yang berarti niat di dalam pikiran seseorang sebelum ia melakukan tindakan. Kenapa sebuah show komedi memakai istilah seberat itu? Kenapa bukan judul lucu? Kenapa bukan judul ringan? Seolah-olah sejak awal, judul ini sudah memberi pesan. Yang sedang diamati bukan materi di panggung, tapi isi kepala kita yang menontonnya. Sekarang perhatikan polanya. Materi dilempar, potongan video tersebar, orang tersinggung, orang membela, orang menghujat. Sebagian besar bahkan belum menonton versi utuh. Reaksi terjadi lebih cepat daripada pemahaman. Dan ini menarik, karena dalam psikologi sosial ada istilah bernama predictable outrage, kemarahan massa yang bisa diprediksi jika kita menekan tombol tertentu. Topik sensitif ditambah potongan video, ditambah framing tertentu, menjadi ledakan emosi yang bisa dihitung. Dan reaksi publik terhadap mens rea terlalu rapi, terlalu presisi, terlalu sesuai teori. Seolah-olah seseorang sudah tahu persis apa yang akan terjadi. Dan yang lebih mengganggu lagi adalah dampaknya. Satu pertunjukan berhasil membelah opini nasional, menguasai algoritma media sosial, mengalihkan fokus publik, membuat orang membela tanpa tahu, membuat orang membenci tanpa paham. Itu bukan efek kecil. Itu efek rekayasa atensi skala besar. Dalam dunia komunikasi modern, ini dikenal sebagai attention engineering, rekayasa perhatian massa. Dan hanya orang-orang yang benar-benar paham psikologi publik yang mampu memicu efek sebesar ini. Sekarang muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Bagaimana kalau keributan ini bukan kecelakaan? Bagaimana kalau kontroversi ini memang bagian dari desain? Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menguji sesuatu yang lebih besar. Bagaimana caranya masyarakat berpikir? Coba lihat kenyataannya. Orang bereaksi bukan terhadap isi utuh, tapi terhadap potongan, terhadap framing, dan terhadap emosi. Fakta kalah cepat dari kemarahan, logika kalah cepat dari identitas kelompok. Dan dari sisi eksperimen sosial, itu adalah data yang sangat berharga. Seberapa mudah publik dipengaruhi, seberapa cepat opini terbentuk, seberapa kuat frame yang mengalahkan isi, seberapa besar kekuatan potongan video dibanding konteks utuh. Kalau ini memang eksperimen, maka eksperimennya berhasil sempurna. Dan kalian tahu, yang lebih menyeramkan lagi, orang-orang yang paling yakin pendapatnya benar, justru seringkali adalah orang yang paling sedikit mengecek. Dan itu bukan asumsi, itu fenomena psikologi bernama Dunning-Kruger Effect. Semakin sedikit seseorang tahu, semakin yakin dia benar. Dan mens rea berhasil memperlihatkan itu di depan seluruh negeri. Sekarang bayangkan ini, bagaimana kalau tujuan sebenarnya bukan membuat orang setuju, bukan membuat orang tersinggung,
bukan membuat orang marah, tapi sekedar melihat reaksi. Seperti ilmuwan melempar stimulus ke dalam ruangan, lalu mengamati siapa yang menyerang, siapa yang membela, siapa yang berpikir, dan siapa yang sekedar ikut-ikutan. Jika ini benar, maka panggung itu Jadi sekali bukan lagi lagi panggung ya, komedi. jangan norak lah. Itu Untuk Panji buah Pragiwaksono, observasi menurut saya kita ya cukup disikapi adalah dengan subjek membuat eksperimennya. Yang paling mengganggu saya adalah satu kesadaran sederhana. Kita semua merasa sedang menilai pertunjukan. Padahal mungkin sejak awal pertunjukan itu dibuat untuk menilai kita. Bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang seberapa mudah kita digerakkan oleh emosi. Seberapa mudah kita terjebak oleh Itulah potongan. tanda-tanda akhir Seberapa zaman. mudah kita Karena dibentuk oleh narasi. pelawak-pelawak mulai serius. Kita tuh udah sangat serius dalam Tapi sekarang menangani pertanyaan mereka. yang Serius berubah. banget. Terus sampai Bukan lagi berbusa, siapa bro. yang salah dalam Orang di kontroversi Aceh ini, masih kesulitan, tapi yang diributin kenapa kita malah bereaksi yang cepat ini melawan. tanpa berpikir lebih Pokoknya dalam? kalau lu nggak ngeliat Karena seriusan mungkin itu ya berarti mata itu lo ya. pesan terbesar dari semuanya. Mungkin kita mengira sedang menonton sebuah pertunjukan, padahal sejak awal kitalah yang sedang ditonton.